Lalu yang bawah. Iya. Halo sobat ya, ini praktek alternator ya, bahwa di dalam alternator itu ada slip ring ya. Ini komponen-komponennya udah dibongkar. Nah, dengan menggunakan sigmat, slip ring negatif dan positif. Standarnya berapa? 32,3. 32,3. Itu hasil pengukurannya berapa? 32,45. Nah, apakah layak pakai atau tidak? Sangat layak. Sangat layak pakai. Alasannya Melebihi standar yang ditentukan. masih melebihi standar yang ditentukan ya. Oke, ini sedang melakukan overhaul alternator ya. Ini ada beberapa siswa yang sedang melakukan overhaul alternator, dan ikuti bagaimana cara dia memasang ya. Dan di sini ada job sheet atau lembar kerja yang harus diisi ya. Nih bisa dilihat ya. Nah, ini yang harus diisinya nih. Nah, pertanyaan-pertanyaannya poin 1 ya, nih yang diselesaikan oleh para praktek ya. Nih pembongkaran, pemeriksaan komponen alternator ya. Nah, setelah dibongkar, pemeriksaan terputusnya sirkuit rotor ya. Kemudian nanti hasilnya ya, pemeriksaan sirkuit rotor, kemudian kesimpulan. Kemudian item yang ketiga, pemeriksaan hubungan ke massa pada rotor ya. Hubungan ke massa pada rotor, kemudian hasil dan kesimpulan. Poin 4 di sini pemeriksaan slip ring ya, diameter standar 32,3 yang tadi diukur yang ini ya. Ini menggunakan sigma ya. Kemudian pemeriksaan terputusnya sirkuit pada stator ya. Kemudian pemeriksaan hubungan ke massa pada stator, dan ketujuh pemeriksaan panjang sikat yang keluar. Nah, biasanya pada bagian panjang sikat ya, ini ada di posisi sebelah sini ya. Oke. Nah, panjang sikat yang keluar itu nanti diukur ya. Di sini yang muncul ya. Karena ini di bagian rectifier ya. Bagian rectifiernya. Kemudian yang berikutnya poin ke-8 ini pemeriksaan rectifier positif ya. Ini para sobat ya, ini untuk mengukur rectifier positif ini harus diputuskan dulu ya. Tidak ada hubungan, baru bisa diukur mana yang nanti positif, mana yang negatif ya di rectifier ini. Jadi kalau tidak diputuskan tidak akan bisa diukur. Nah, harus diputuskan seperti ini ya. Nanti tentukan
diagramnya mana yang positif, mana yang negatif ya. Ini harus diukur, ini namanya rectifier. Kemudian hasil akhir itu harus diuji berapa output pengisian yang dihasilkan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk para sobat dan sahabat yang belajar sistem pengisian. Halo. Berarti kalau nggak ada tidak ada kontinuitas itu. Yang 4. Mana pemain? Ini dipakai lo Iya, sana mau kontrol. lagi tambahan Pak. Ini kan pengalamannya ini berapanya? Sirkuit nah ini pemeriksaan terkhusus sirkuit motor ya. Apa yang mana Pak? Ini ngomongan mana sih yang ini? Ini beringnya masih bagus bering? Coba. Kalau dia bunyi berarti jelek ya. Terus ganti. Itu bunyi. Terus ganti. Ini. Nah, goyang nih. Berarti harus diganti. Ya, sekarang itu. Ini Pak. Apalagi ini parah. Enggak ya? Ini masih layak pakai. Sekarang tuh ya 1, 2, 3 ini bearing harus diganti ya bearing karena nanti tidak akan stabil pada ini slipring ketika berputar ya di polosnya karena bearingnya goyang ya. Di bearing harus ganti. Kalau tidak ada pertanyaan tambahan, bearing harus ganti. Kemudian kalau tadi panjang sikat tidak memenuhi standar, apalagi nggak ada, ganti. Ya, pengisiannya di lembar kerja ganti. Ya, dengan standarnya kasih keterangan ganti pakai standar.
ada. Saya cantik. Standarnya berapa? 12,5. Ini kan gak ada kan? Ganti. Ada harus coba lagi. Ini harus ada kontinuitas atau tidak? Ada. Ini nggak ada Kalau body nggak ada. Antara setting dengan setting harus ada. Jadi kesimpulannya layak pakai atau tidak? Layak. Oke, isi ya. Jadi caranya mudah. Kalau kita punya referensi atau standarisasi ketika melakukan pemeriksaan, karena standar pabrikan itu menjadi referensi dan acuan bahwa kita menyatakan komponen itu layak pakai atau tidak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para teman-teman, sobat, sahabat dimanapun berada ya. Tidak ada manusia yang pandai tanpa belajar ya. Oke, mari kita sama-sama belajar. Kalau data udah masuk semua, ada masalah lagi ya. Tapi semua harus sudah ada kesimpulan ini ya. Kan poinnya penilaian ada ini kesimpulannya. Coba kalau tidak ada kesimpulan maka tidak tahu sih antara yang baik atau yang jelek. Baik para sobat dan sahabat ya, supaya lebih efektif waktunya dan maksimal, saya sarankan pada instruktur ya, yang minimal kalau tidak bisa 1:1 ya 1:2 atau 1:3, jangan lebih daripada itu, karena nanti akan kemampuan anak, kemandiriannya kurang ya. Jadi kalau Anda mampu 1 siswa 1 komponen ya. Dan catatan ya, ini harus ada buku referensi, karena acuannya referensi atau standar daripada spare part atau pabrikan yang membuatnya. Halo, coba yang putus tuh, pinjam tuh, yang udah diputus gak bisa kalau belum diputus. Nah, kenapa diputus? Kalau kamu mau ukur sirkuit starter, nih coba kamu ukur sirkuit starter ini putusannya, kan nggak mungkin terhubung ke situ. Kamu nggak bisa ukur ini ada terputus dengan bodi dan itu kalau masih terputus. Nah, masih kakinya ada 3, coba. Jangan main isi tanpa mengukur, tahunya kejebak, kerok
ujungnya, karena kalau nggak dikelupas ya, kalau nggak dikelupas ini kan ada pelapis ini. Ya. Dilukai, disakiti. Mana B mana? Ada berarti rusak. Mana B? Tinggal di kiri. Coba ke sini. Body. Body. Ada konsep. Nah, berarti shot itu ada yang ngelupas ini. Harusnya enggak boleh nyambung. Nah, berarti hasil pengukuran jawabnya tidak ada ada kontinuitas, tapi shot body ganti gitu. Jawab. Itu yang berapa? Negatif. Ingat ini enggak ada nilainya ya, ada kontinuitas. Oke, ya, nggak perlu baca nilai hasil pengukuran OHM-nya ya. Ya. Bentar. Ini yang ini ya? Yang nomor ini kan masa pada stapel. Ini menurut tuh ini jawaban soalnya kayak sakit. Tidak ada kontinuitas. Yang ini tapi gimana Pi? Tapi konsel gitu. Short. Nah, sini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan pindah ke bagian motor starter. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat untuk para sahabat ya. Tadi pengukurannya udah saya jelaskan ya. Ini takut videonya terlalu lama, jadi tadi sudah bisa menyimpulkan apa yang mesti diukur dan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.